Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, para lovers, para pecinta Masri, pecinta Giomania, pecinta Gus Idris, pecinta para guru-guru spiritual yang ada di Nusantara, terkhusus para guru spiritual yang ada di YouTube. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, apa yang menjadi hajat insya Allah Allah kabulkan biiznillah, yakin kepada Allah. Karena segala sesuatu itu sahabat, kuncinya adalah yakin. Karena dengan kita yakin atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita yakin Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, dan kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita niatkan. Insya Allah Allah akan memberikan hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Hak dari keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak usah takut. Makanya kita itu kalau misalkan takut mimpi jadi orang kaya, itu salah. Kenapa saya bilang kita salah? Toh kita aja hambanya Allah yang maha kaya, masa kita takut untuk memiliki cita-cita menjadi kaya? Tidak boleh saja. Masa kita seorang hamba yang Tuhannya atau Allah itu yang maha kaya, jadi kita tidak boleh takut. Jadi kita harus berpikir, kita masih bisa menjadi orang kaya. Tapi kalau misalkan kita saat ini, Mas Re, saya belum juga jadi orang kaya. Kalau saya dulu niatnya itu mau jadi orang kaya itu 20 tahun yang lalu. Yakinlah Allah akan memberikan kepada kita, itu ada waktunya. Karena Allah itu memberikan kepada kita bukan yang terbaik bagi kita, bukan terbaik bagi apa, bukan sesuai apa yang kita mau, maaf ya. Jadi Allah itu memberi sesuatu kepada hambanya bukan sesuai apa yang sesuai dengan apa yang dimau hambanya, tetapi Allah memberikan yang terbaik bagi Allah untuk kita. Karena Allah tuh maha tahu, sahabat. Ya, jangan nanti kita masih kerjanya itu gajinya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya Allah, aku mau minta Alphard. Wah, ya gemblong. Tibanya Allah bukan tidak mampu ngasih kita Alphard. Tibanya Allah kasih kita Alphard, yang ada apa, sahabat? Kita tuh bingung mau pergi kemana-mana, bingung bayar parkir, bingung bayar pajak, ya, bingung untuk biaya servis. Ya, bagusnya Allah kasih sepeda motor dulu, kan gitu. Mungkin Allah tuh lagi menguji kita, gitu. So, ini hambaku ketika aku kasih susah mau nggak mengingat aku nih, gitu. Tuh, jadi nanti akan Allah tambah lagi. Lalu kalau misalkan Allah nih tiba-tiba nih ya, misalkan nih kan kita udah kaya nih misalkan, tapi tiba-tiba kita susah atau bangkrut usaha kita. Misalkan nih ada yang komen, Mas Re, saya dulu pengusaha sukses Mas Re, tapi kenapa sekarang ini saya tuh jadi bangkrut? Padahal dulu nih Mas Re ya, waktu saya kaya, saya tuh sangat rajin sedekah Mas Re. Semua sholat ibadah, sunnah, wajib, puasa sunnah, puasa wajib, semua saya kerjakan. Bahkan saya haji pun sudah saya kerjakan. Tapi kenapa saya nih bangkrut? Mungkin Allah lagi menguji. Makanya kita berpikir positif kepada Allah Ta'ala. Mungkin Allah lagi menguji, apakah ketika harta ini ku ambil sama Allah misalkan nih, dia akan terus beribadah kepadaku, gitu. Makanya dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kita harus beribadah. Dan ingat satu hal, ibadah itu harus ikhlas, mencari barokahnya Allah Ta'ala. Ketika kita sholat, kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Jangan pernah kita beribadah mengharapkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ingat, Allah maha mengetahui yang terbaik bagi kita. Tanpa kita minta, ketika kita ikhlas, ridho beribadah, mengharapkan barokah Allah Ta'ala, tanpa diminta, Allah akan kasih. Bismillah. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan yang mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala.
Amin. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik sahabat-sahabat, sebelumnya ini saya bersama Mbak ini yang salah satu santri dari Ustadz Kamal sahabat. Jadi kali ini beliau ini entah kenapa kok tiba-tiba meneteskan air mata tadi sahabat, menyerap wajah sedih, kata ingin ada sesuatu yang disampaikan sama saya. Pun kaget nih, tadi saya masih baru pulang dakwah sahabat, masih baru pulang isi pengajian, tiba-tiba dijegat sama Mbak ini, untung gak ketabrak tadi Mbak ya. Masya Allah, seperti serius sekali Mbak ya, sampai nangis itu Masya Allah. Jadi sahabat, sebelum kita salawatan dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadha jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadha jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya sabar, kita isi Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa ghafiqna amalan makbula, wa wahab lana rizqan wasi'a, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbi zidna ilman nafi'an wa ghafiqna amalan makbulan, wa wahab lana rizqan wasi'an, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jauhkan dari golongan orang-orang kafir, jauhkan dari golongan orang-orang yang berperilaku maksiat. Mbak, itu tadi Mbak, kronologinya gimana Mbak? Tiba-tiba kok kami lewat jegat, luasan jegat itu kenapa Mbak? Aduh mas, saya takut. Lagi-lagi saya dipaksa sama Ustadz Kamal untuk nikah sama dia. Maksudnya enggak dipaksa gimana Mbak? Bentar Mbak ya, ini saya menyampaikan soalnya Allah SWT. Maksudnya dipaksa gimana Bang? Dipaksa gitu, harus nikah sama dia gitu. Jadi Mbak ini dipaksa, jadi Mbaknya kok tiba-tiba lari? Biasanya kan Mbak dipaksa enggak mau, ini kok sampai lari, tadi sampai nangis ketakutan lah.
sampai nyetok mobil ini kita. Nah, Ya, saya udah terlanjur takut banget gitu karena udah dibuat-buatnya kayak gini. Allah. Astagfirullah. Ini nak lu astagfirullah. Sahabat lihat sahabat. Ya Allah. Ya Allah, itu kenapa tah? Kenapa Mbak tangan itu Mbak? Disabetin sama dia. Bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Itu tangan aja Mbak atau ada bagian lain? Apa? Astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Ini sahabat. Itu diapain itu Mbak? Disabet dia nggak tahu pakai barang apa tadi. Sampai matanya biru gitu ya Allah. Saya legam gitu ya Allah. Itu kejadiannya berarti pas tadi Mbak lari itu baru gara-gara karena kejadian ini enggak? Iya. Yang tadi Mbak lari cepat-cepat nangis itu. Ya Allah kok bisa kayak gitu? Itu Mbak jelaskan itu kok bisa seperti itu kronologinya seperti awalnya. Jadi dia kan maksa lagi kan buat nikah sama dia. Terus saya melawan gitu, saya nolak. Terus dia ngajak saya ke suatu tempat gitu kan. Saya kira rame orang, ternyata cuma kami berdua gitu. Terus ya gitu dia melakukan nyabut-nyabut gitu Di mana ngelakuinnya itu? di ruangan kosong. Mbak kok bisa masuk ke ruangan kosong itu kayak mana? Apa? Kok bisa masuk ke ruangan kosong itu gimana jalurnya? Ya saya kira kan rame orang gitu. Jadi saya ikut aja. Lalu sampai situ Mbak diajak nikah paksa. Saya nggak mau, saya melawan. Berarti ada sempat maaf Mbak sempat mau di ini nggak? Kayak mau digauli gitu sama dia? Sempat juga, saya kan melawan juga gitu. Jadi ya dia ngelakuin kayak gini. Lalu Mbak habis itu lari. Astagfirullahaladzim. Iya Mbak, tadi saya juga terkejut lah. Iya, kalau misalnya tahu Mbak kejadian seperti itu tadi langsung aja kita bahas ini. Wah gini aja Mbak, saya ajak nemuin langsung si Ustadz Kamal itu, gimana? Mau ndak? Jangan Mas, dia banyak nyuruh orang loh Mas. Berarti sekarang nih Mbak jadi incar pencarian dia? Ya, dia nyuruh banyak orang supaya dapetin saya. Udah Mbak gini aja, nggak usah takut. Ya, Mbak udah sama saya aja. Mau siapapun orang yang nanti menemui saya yang akan hadapi untuk mencari Mbak ya. Iya, Siapapun orangnya yang ingin mencari Mbak, berusaha ngerebut Mbak, nanti saya yang hadapin. Iya, tapi jangan kita jumpain dulu. Bahaya. Iya udah nggak apa-apa. Yaudah, intinya gini aja Mbak, kok tahu kejadian seperti apa dari kemarin kan Mbak kan sudah saya bilang Mbak, yuk Mbak ikut saya. Tapi Mbak nggak mau. Saya kira kan nggak akan terjadi seperti ini. Udah seperti ini gimana coba? Kalau enggak kita, Mbak mau enggak saya ajak berobat? Nggak usah lah Mas, nanti ngerepotin. Enggak apa-apa. Nanti sama santri-santri saya juga kok. Itu santri saya juga ada yang santri putri, enggak apa-apa kok. Ya enggak banyak, cuman adalah saya memiliki santri putri di sini. Dan gitu. Sama jika Mbak yang benar-benar niat belajar menjadi lebih baik, belajar supaya lebih paham lagi dengan ajaran Allah Ta'ala, bisa mengaji. Saya juga punya pondok, tapi masih pondok kecil-kecilan. Mbak juga bisa kok. Kalau misalkan mau mondok di sini, insya Allah saya nerima, insya Allah. Tapi gini aja untuk saat ini saran saya, Mbaknya ikut saya aja. Karena Mbak kondisinya seperti ini kan. Apalagi tadi Mbak bilang Ustadz Kamal itu kan udah nyuruh orang untuk mencari Mbak. Itu kira-kira Ustadz Kamal tuh berapa orang yang disuruh dia tuh untuk mencari Mbak? Banyak Mas. Saya sih nggak bisa ngitung gitu. Ya bisa aja dia pakai jalur goib juga kan untuk menculik saya. Tapi Mbak nggak usah takut loh. Mau jalur goib, jalur apa, nggak usah takut. Mau dukun santet kepret baik, nggak masalah. Selagi kita mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, nggak ada yang bisa menandingi semua. Bikinan kita pusat Allah Ta'ala, nggak usah takut. Segala sesuatu tuh minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Apalagi niat Mbak baik, lihat itu Allah, wajahnya tuh, lihat tuh sahabat, lihat wajahnya sahabat ya Allah.
Seperti itu sahabat. Wajah seperti lihat tangannya mbak, gimana mbak? Mbak? Ya Allah, kejamnya, ya Allah. Kok bisa Ustaz Kamal seperti ini, ya Allah. Peringatan buat antum, Ustaz Kamal, ya. Jika antum memang benar-benar gentle, yang katanya mau menurunkan orang suruhan, monggo silakan hadirkan. Ini santri antum sama saya. Antum temui saya. Kalau ndak antum kirim itu pasuruan antum atau siapa antum, atau antum mengirim saya santet, silahkan. Ya, saya ndak takut, saya punya Allah Ta'ala. Seberapa sih keilmuan antum? Lihat ini, antum berani cuma hanya sama wanita. Lihat ini kelakuan antum. Jika antum laki-laki, lihat ini, lihat. Nah, laki-laki apaan seperti itu, ha? Hanya wanita yang lemah. Kasih tahu mbak, ndak apa-apa mbak, ndak usah takut mbak. Mau nanti si Kamal tuh lihat nggak usah takut. Kasih tahu mbak. Ini ya, di saksi nih, ya. Lihat wajahnya tuh, ya. Dia ini saksi, sudah jelas korban. Antum nggak usah main-main, ya. Jangan sosok ngancem. Dibilangnya antum mau ngirim ini, ngirim itu. Saya nggak takut. Antum nggak usah siksa beliau. Aliran antum tuh udah jelas salah. Kalau emang antum nggak suka, sini antum kirim tuh, mau 1000 pasukan antum kirim, mau santet tingkat dewa, tingkat sampai tingkat setingkat-tingkatnya tertinggi pun, tingkat santet paling tinggi, silahkan antum kirim ke saya. Saya tidak takut, saya punya Allah bikin saya pusat. Alhamdulillah. Mbak, jadi kejadian itu mbak itu hampir aja dia hampir diperkosa sama si Ustaz Kamal, benar? Iya betul mas. Tapi maaf, belum sampai kejadian kan? Belum. Alhamdulillah. Itu ini maaf mbak. Tadi waktu kejadian tadi maaf ya kalau suara saya agak lama. Soalnya saya paling nggak bisa kalau wanita itu diperlakukan seperti ini mbak. Bukan saya kepo ya, maaf ya. Kejadian mbak itu dipaksa untuk memenuhi hasratnya si Ustadz Kamal, bahkan ditawari menikah gitu ya. Sampai karena mbak ngelawan mbak tuh disiksa, disabetin, pecutin. Itu kejadiannya itu jam berapa mbak? Sekitar jam-jam maghrib gitu sih. Habis maghrib? Iya. Loh berarti santri yang lain kemana ta? Ya dia ngelakuinnya pas waktu maghrib gitu. Jadi kan santri pada sholat. Loh mbak enggak sholat? Ya saya gimana ya, orangnya kalau ada janji ya saya tepati dulu. Oh berarti karena maksudnya udah ada janji sama seorang guru tadi gitu ya. Makanya mbak itu ikutilah arahan dari Ustadz Kamal ya. Tapi aneh juga sahabat ya, masa seorang Ustadz Kamal, Ustadz, masa janjiannya itu pas waktu sholat? Kan agak aneh nih Kamal nih. Berarti pas waktu sholat pula itu disuruh dia. Alhamdulillah. Ini menurut sahabat gimana lah sahabat? Menurut pandangan, pendapat sahabat itu seperti apa? Kira-kira sosok seperti Kamal ini cocoknya kita apakan ini sahabat? Sampai-sampai sudah kondisi seperti ini, beliau tuh sempatnya mau ngancam. Kira-kira apa yang kita lakukan nih sahabat untuk si Kamal nih sahabat, biar dia tuh paham sahabat? Kalau nggak ini saya buat tantangan terbuka untuk kamu, silakan kamu kirim Kamal ya, pasukan kamu, orang bayaran kamu, mau santet kuntet, mau kepret, mau apa, silakan, saya siap, silakan serang saya. Tapi kalau untuk mbak ini kembali sama antum, oh maaf, itu tidak akan bisa. Mbak nggak usah takut mbak ya. Sampai baju pucat sahabat, ketakutan ini ya Allah. Oh mbak nggak usah takut, ya yakin aja sama Allah bahwasanya dengan perantara dengan perantara Allah bertemukan mbak dengan saya, insya Allah Allah nanti akan kasih jalan yang terbaik bagi mbak. Amin. Jadi sahabat-sahabat itu aja sahabat-sahabat. Oh ya, untuk informasi pemesanan minyak wangi Asma dari Mas Re bisa hubungi di nomor 081397723334. Sekali lagi, untuk pemesanan minyak wangi Asma dari Mas Re bisa langsung hubungi di nomor admin di 081397723334. Saya ulangi di 081397723334. Mugi-mugi berkah dan barokah. Saya Al Fakir Mas Re, mohon doanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moco salawati, tinggalkan maksiat ya, jolil salat karo sedekah. Salam sayang.